Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih di Islam itu indah. Tepuk tangannya sekali lagi. Semakin semangat untuk belajar ya. Temanya juga masih sama. Resep jitu menjaga pernikahan setelah punya anak. Kita lanjutkan lagi ya. Habib Muhammad Syahab. Kebalik Bib. Habib nih komedi aja pagi-pagi ini. Siap. Bib, kalau pasangan Bib, dua-duanya sama-sama sibuk nih. Pasti kan ada yang kayak gitu ya. Itu bagaimana menjaga supaya tetap adem ayem, tetap romantis, menjaga keutuhan rumah tangganya Bib. Silakan Habib. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rumah tangga itu harus diisi dengan kebahagiaan. Jangan diisi dengan keruwetan. Orang itu banyak pengen kerja. Tapi subhanallah rumah tangga ini suaminya kerja, istrinya kerja. Ini suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa? Kullu nikmatin la tuqarribu minallah fahiyal baliyah. Dikatakan oleh Ibn Hazm alaihi rahmatullah, beliau mengatakan setiap nikmat yang nikmat tersebut tidak menjadikan jembatan buat kita sampai kepada Allah. Nih suami kerja, alhamdulillah. Istri kerja juga, alhamdulillah. Masing-masing punya pekerjaan. Yang pertama apa yang harus kita lakukan? Yang pertama suami istri harus dia tahu walaupun masing-masing sibuk sudah punya tugasnya masing-masing dalam rumah tangga. Makanya kalau tidak bisa memahami ini maka rumah tangganya akan jadi ribut. Yang suami sibuk, istri sibuk. Jadi tidak bisa memberi kesempatan dalam rumah tangga itu menjadi suatu pembicaraan atau keharmonisan. Jadi makanya Ibn Hazm tadi mengatakan kullu nikmatin la tugarribu minallah fahiyal baliyah. Setiap kenikmatan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dikembalikan itu untuk jalan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala akan diganti dari nikmah menjadi nikmah. Artinya menjadi suatu bala. Jadi kesempatan itu bala. Kenapa? Sibuk masing-masing tidak menjadikan keharmonisan. Jadi kalau pengen walaupun dua-duanya sibuk dan tetap harmonis, pertama dalam rumah tangga suami istri dia sudah harus tahu tugasnya masing-masing. Kemudian yang kedua jangan saling menyalahkan. Kamu sih sebagai suami sibuk atau gimana Ustadz Maulana bahasanya, kamu sih gitu kan. Kamu sih gitu kan. Kamu sih. Gitu. Ya gitu tuh. Oh viral ya itu ya. Kamu sih menjadi suami yang sibuk. Atau suaminya bilang, kamu sih istri menjadi orang yang sibuk. Jadi harus kenapa? Yang kedua harus menahan emosi dan ego. Ya. Jadi baru bisa, nggak masalah. Itu keberkahan untuk menambal atau untuk mengisi, menambahkan Masya Allah rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Suami bisa kerja, istri bisa kerja. Nggak bisa melarang, misalnya suami nggak bisa juga melarang istrinya karena memang istrinya bisa membantu kebutuhan rumah tangga. Dan istri juga Masya Allah ridho kepada suaminya. Kenapa? Bisa memenuhi kebutuhan daripada rumah tangga. Jadi keharmonisan itu harus jaga dan jangan saling menyalahkan. Silahkan suaminya mau kerja, yang penting harus kerja dengan kerja yang baik, kerja yang bagus, niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Suami yang kerja mencari nafkah, maka insya Allah apabila meninggal dunia mendapatkan pahala syahid. Begitupun istri yang kerja untuk niat karena Allah memenuhi kebutuhan rumah tangga pun insya Allah istrinya kalau meninggal dunia mendapatkan pahala Amin syahid. ya Allah, amin. Tapi Bib izin nanya Bib, tadi Habib bilang rumah tangga itu harus dipenuhi dengan kebahagiaan, jangan dipenuhi dengan keruwetan. Dan bagaimana dengan pasangan yang akhirnya bertahan lama sampai kakek nenek, itu kan gak bisa dipungkiri. Pasti akan penuh keruwetan di wajahnya, di tangannya, apa segala macam. Itu bukan ruwet, itu keriput namanya. Salah lagi saya. Salah lagi. Aduh ya Allah. Masya Terima kasih Allah. Habib untuk penjelasannya. Salah mulu saya. Yaudah. Nanya lagi ya. Gak apa ya. Jamaah.
Yuk kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Ternyata bukan keruwetan, keriputan gitu ya. Ya udah. Nanya aja. Yang mau nanya siapa? Oh semangat semuanya. Ibu deh, ibu nanya ya. Silakan. Namanya siapa sih? Dari mana? Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Teti dari Majelis Taklim Nur Juariah, Bojong Pulus, Pamengpeuk, Bandung. Tepuk tangannya dong untuk Ibu Teti. Izin bertanya Ustadz Maulana. Oh Ustadz Maulana, silakan. Mau nanya apa sih sama Ustadz Maulana? Iya. Pertanyaannya gini Ustadz. Iya. Kadang-kadang saya suka kesel sama suami yang egois. Gezel. Kesel. Kesel. Kalau diajak bicara menurut dia benar, belum tentu buat saya benar. Kalau diajak bicara dia nggak bisa diajak bicara dengan kepala dingin. Bagaimana menurut Ustadz suami yang seperti itu? Oh, kenapa gitu? Pertanyaannya itu aja lah Ustadz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Teti. Bagaimana suaminya tidak ribet? Heeh. Suaminya disuruh pasang manik-manik. Kebanyakan. Wah jawabannya Ustadz. Baik kepada semuanya, istri dimanapun berada. Seorang suami itu beda dengan istri. Jangan samakan pemikiran seorang istri dengan seorang suami. Aku tidak setuju, aku tidak sepaham. Ya iyalah, karena sudut pandang yang beda. Sosok wanita itu adalah segitiga terbalik. Segitiga ini. Nah segitiga. Segitiga utuh. Segitiga utuh. Utuh. Lebarnya di bawah, lancipnya di atas. Karena lebarnya itu adalah ada rahim. Lancipnya itu jelas. Kalau laki-laki segitiga terbalik. Lebarnya di atas, lancipnya di bawah. Kenapa lebarnya di atas? Untuk menopang tanggung jawab. Nah. Lancipnya di bawah enggak usah dibahas. Ya. Orang pada tahu semua. Ya tahu kok. Laki-laki dan perempuan pemikirannya juga beda. Jadi memang susah. Satu melebar, satu memanjang. Kalau perempuan melebar penglihatannya, dia bisa lihat di sana. Tapi laki-laki fokus. Dari sini kita bisa belajar, egois itu jangan sampai justru ibu yang egois. Justru ibu yang egois memaksakan pendapatnya, memaksakan pemikirannya supaya dipahami oleh suami. Maka solusi yang terbaik adalah jamaah. Oh jamaah. Memahami, mengerti, sabar, ridho. Nah, itu paling aman itu. Memahami, harmonis itu adalah sesuatu yang berbeda tapi disatukan. Disebut harmonis. 1, 2, 3. Harmonis. Harmonis, pengertian, sabar. Maka seorang wanita yang sabar terhadap suaminya, maka akan diberikan pahala seperti pahala Ratu Asia. Masya Allah, amin. Terima kasih Ustadz Maulana. Terima kasih ya Ibu sudah bertanya ya. Masya Allah terjawab ya insya Allah ya. Siapa lagi kira-kira ya? Nenek mau nanya. Senyum-senyum Masya Allah. Ibu aja deh. Ibu silakan. Dosa lu PHP sama nenek. Abis Ibu neneknya senyumnya manis Masya Allah. Silakan Bu, namanya siapa Bu? Bismillahirrohmanirrohim. Nama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baru kali wabarakatuh. ini ada orang namanya panjang. Assalamualaikum. Nama saya Assalamualaikum. Apa tadi dadakan? Oh dadakan ya. Kaget ya? Ya. Kalau gitu namanya siapa? Nama saya Ibu Yuli Heeh. dari Majelis Taklim Nur Juariah, Bojong Pulus, Pamengpeuk, Bandung. Tepuk tangannya untuk Ibu Yuli. Ayo. Boleh saya bertanya kepada Ustadz Sam? Siap Ibu. Siap. Kan setiap rumah tangga itu memimpikan rumah tangga yang harmonis, Amin, romantis amin. gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan
Suami diajak bicara, terus cuek, main gadget, HP gitu. Nggak mau ngedengerin, gimana Pak Ustadz mau romantisnya? Tuh, suaminya cuek katanya. Kalau suami lagi cuek, ibu kesel. Iya, kesel Pak Ustadz kan nggak didengerin curhatnya. Mau diajak Subhanallah. ngobrolnya. Siap. Ya udah dijawab sama Ustadz Syam ya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Syam biar suaminya nggak cuek gimana Tidak Ustadz? cuek gitu ya. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu kalau ambil segelas air laut lalu ibu taruh di dalam gelas yang lain, apakah rasanya akan asin? Asin. Kalau ibu ambil segelas air laut, ibu campur dengan setengah gelas air tawar, apakah tetap asin? Asin. Kalau ibu ambil air laut segelas lalu taruh di sungai, apakah airnya jadi asin? Tidak. Kenapa? Karena air lautnya sedikit. Kalau hati kita luas, hati kita lapang, sebesar apapun masalahnya akan tidak terasa. Tapi kalau hati itu sempit, sekecil apapun masalahnya akan terasa sempit rumah tersebut. Rumah tangga itu akan terasa sempit kalau hati tidak bisa lapang. Makanya di dalam Al-Quran, dalam surah Ar-Rum disebutkan, Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala diciptakannya pasangan dari jenis kalian sendiri untuk kalian merasa sakinah dengan mawaddah warahmah. Sakinah, mawaddah, warahmah bisa tercipta dengan pembicaraan dua arah. Ada orang menyenangkan orang lain dengan bicaranya. Tapi ada juga orang menyenangkan orang lain dengan mendengarkannya. Nabi punya semua itu. Nabi ketika bicara semua orang merasa bahagia. Tapi Nabi ketika mendengarkan semua orang juga merasa bahagia. Ada seorang ahli kedokteran datang kepada Nabi SAW. Ketika Nabi muncul, orang-orang yang benci sama Nabi semua bilang, itu sana orang gila mau lewat. Nabi dikatakan orang gila sama orang-orang yang ada di situ. Lalu orang tersebut mengatakan, mudah-mudahan kalau saya habis sentuh dia, mudah-mudahan sembuh. Saya suka menyembuhkan orang. Akhirnya datang dia kepada Rasulullah SAW. Saya kalau kau punya sakit, saya bisa sembuhkan kau kalau ini. Dia banyak bicara. Nabi mendengarkan dengan senyum-senyum. Lalu ketika orang itu setelah berbicara, Nabi baru berbicara. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang dikasih hidayah sama Allah, tidak ada yang bisa menyesatkan. Siapa yang disesatkan, tidak ada yang bisa kasih hidayah. Orang itu langsung mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Lihat, Nabi cuma ngomong sedikit. Kenapa orang itu tertarik masuk Islam? Karena Nabi menjadi pendengar yang baik. Ini yang kadangkala kita tidak sadari. Kita ngomong terus tapi enggak mau jadi pendengar yang baik. Mudah-mudahan para suami bisa menjadi seorang pendengar yang baik. Amin. Masya Allah kenceng banget aminnya. Terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya. Gantian ya, tadi udah nanya semua. Sekarang yang di rumah aku bacain pertanyaannya ya. Dari Instagram @FadliHermansyah. Fadli Hermansyah. Assalamualaikum, tanya dong Ustadz. Habib, dengan memberi hadiah satu sama lain juga bisa menjaga keharmonisan keluarga. Cuman pas ketika saya ingin romantis dengan cara kasih hadiah ke istri, malah ngomel-ngomel dan protes. Gimana tuh Habib? Masya Silakan, Habib. Allah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang disampaikan oleh Ustaz San, wa ja'ala bainakum mawaddah rahmah. Tadi saya segmen pertama kenapa saya bilang bainahuma itu doa bukan ayat. Jadi wa ja'ala bainahuma artinya Allah jadikan keduanya. Kalau bainakum itu secara umum. Kalau bainahuma itu artinya antara keduanya saja karena kita lagi bahas tentang suami istri. Nah termasuk juga yang dikatakan tadi seorang istri itu sebenarnya di dalam Al-Imam Ghazali juga mengatakan seorang istri itu harus bersyukur ya. Ketika misalnya tahabu artinya
Nabi SAW mengatakan saling memberikan hadiah itu akan menambahkan suatu kecintaan. Nah, kita seorang istri harusnya apa dalam bahasa Indonesia yang enak itu ketika kita diberi bersyukur dan memahami. Misalnya Masya Allah, mau itu mahal, Alhamdulillah. Ketika suami memberi, berarti suami memberi seorang istri, berarti ada perhatian sama istrinya. Coba kalau dia perhatian sama memberi kepada istri orang, ayo. Enakan mana, ngasih istri orang atau istrinya sendiri? Istri orang atau istri sendiri? Nah, jadi seorang istri itu harus tahu alhamdulillah apa bahasanya? Papa ya. Dedi. Oh, Dedi. Dedi atau Papa, terima kasih banyak nih hadiahnya. Kalau seandai kata istri tahu itu murah, Masya Allah, ini bagus banget. Memang dari dulu nih saya pengen ini. Padahal istrinya bilang dalam belakang, gue nggak suka misalnya. Contohnya. Tapi jangan ditunjukkan di depan suami, girangkan karena memang suami itu sudah pengen Masya Allah ngasih hadiah, berarti bukti cinta, bukti sayang, dia pengen menyenangkan istrinya dengan semampunya. Kita bilang, oh terima kasih Papa, ya. Terima kasih hadiahnya bagus banget, pengen. Kalau mahal harusnya lebih terima kasih lagi. Gak usah bilang, oh ini boros, ini itu, ini. Panjang ceritanya. Jadi tetap bilang terima kasih nih hadiah Masya Allah sangat berharga. Menyenangkan hatinya Menyenangkan hati. Masya Allah, terima kasih Habib Muhammad untuk jawabannya. Sama-sama. Dan semoga terjawab ya jamaah yang di rumah yang sudah bertanya. Jangan kemana-mana, masih ada pertanyaan bagus lagi. Sayang kalau untuk dilewatin. Tetap di Islam itu indah. Gak lama kok, jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Lillah.